Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami, mahasiswa mata kuliah Dasar Perlindungan dan Kesehatan Hutan, lebih tepatnya dari kelompok PKH 6, di sini akan menjelaskan mengenai penyakit, gulma, dan hama terhadap tanaman yang ada di wilayah Visipol UGM Unit 2. Oke, sebelumnya, perkenalkan, namaku Sadam Maulana, biasa dipanggil Sadam dengan NIM 20462 KT 09432. Nama saya Yanwar Fahmi Nur Hapsoro, biasa dipanggil Fahmi, dengan NIM 22505756 KT 124. Nama saya Raisa Pratnya Anditya, biasa dipanggil Raisa dengan NIM 225046160 KT 09974. Nama saya Sita Aiswarya, biasa dipanggil Sita dengan NIM 225055574 KT 10017. Nama saya Titania Rusita Febriani, biasa dipanggil Tita dengan NIM 22494845 KT 09828. Let's check it out! Hama kutu putih adalah serangga berukuran 0,04 sampai 0,1 inci yang hidup secara berkoloni. Pada daun tanaman, biasanya mereka akan terlihat seperti gerombolan serangga kecil berwarna putih. Kutu putih dapat bereproduksi dengan cepat dan menghasilkan kerusakan yang signifikan pada tanaman. Kutu putih dapat mengurangi kekuatan tanaman, terutama ketika populasi besarnya menyedot getah dari daun dan batang tanaman. Mereka akan mengeluarkan kotoran manis ketika makan yang kemudian menyebabkan jamur jelaga tumbuh di atas kotoran ini. Nah, situasi inilah yang mengurangi kemampuan tanaman untuk fotosintesis, sehingga daun dan bagian tanaman lainnya mati. Gejala kerusakan yang dapat diamati pada tanaman inang yaitu daun layu dan kering. Manfaat kutu putih untuk hewan lain yaitu beberapa spesies semut melindungi kutu putih dari predator dan menggunakan bahan tanaman dan tanah untuk membangun tempat berlindung bagi mereka. Kutu putih dapat mengeluarkan cairan manis seperti madu yang dapat mengundang semut. Cairan ini merupakan sumber makanan yang sangat baik untuk semut. Pencegahan dari kerusakan ini dapat dilakukan dengan monitoring tumbuhan, sementara pengendaliannya dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama dengan cara mekanis, yaitu melakukan pembersihan kutu dan pemangkasan. Yang kedua melalui cara biologis, yaitu dengan meletakkan kumbang predator. Dan yang terakhir dengan cara kimia, yaitu memberikan insektisida untuk membasmi hama kutu putih. Nah, seperti yang dapat kita lihat dalam video kali ini, pohon beringin ini terjangkit gulma yaitu gulma pencekik batang. Tanaman inang akan mati karena kalah dalam hal menyerap makanan dari tanah dan juga mendapatkan sinar matahari. Tanda atau gejala yang dapat kita lihat yaitu strangler mendominasi inang dan inang mulai berongga. Pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu monitoring secara berkala dan penjarangan secara rutin. Sedangkan pengendalian yang dapat kita lakukan secara mekanis yaitu mencabut gulma pada semai dan secara kimia yaitu menyemprotkan herbisida. Baik, selanjutnya adalah jamur akar merah yang kami temukan di sekitar wilayah Visipol Unit 2 UGM. Adapun inang dari jamur akar merah adalah Ficus benjamina atau pohon beringin. Penyebab dari adanya jamur akar merah adalah jamur Ganoderma pseudoverum. Dampak dari jamur akar merah adalah penurunan kualitas dan kuantitas hasil hutan, kematian tegakan, dan tegakan menjadi rentan atau peka terhadap serangan hama atau penyakit lain. Tanda dari adanya penyakit jamur ini adalah adanya badan buah jamur yang tumbuh di bagian akar atau pangkal batang pohon. Gejala yang dialami adalah nekrosis yang menyebabkan kebusukan pada akar sehingga akarnya lunak dan berair.
Adapun pengendalian untuk mengatasi penyakit ini adalah yang pertama, perlakuan eradikasi pada pohon yang terjangkit, lalu yang kedua, pembuatan parit di sekitar pohon inang, lalu yang ketiga, pemutusan penyebaran spora. Saya akan menjelaskan hasil identifikasi benalu pada tumbuhan yang ada di wilayah Visipol Universitas Gadjah Mada Unit 2, yaitu pohon godokan tiang dan angsana. Pohon angsana atau Pterocarpus indicus termasuk dalam famili Papilionaceae yang dapat tumbuh hingga ketinggian 10-40 meter dengan diameter sebesar 2 meter. Akan tetapi, bentuk pohonnya kurang bagus. Salah satu gulma adalah benalu, yaitu tumbuhan parasit yang hanya menggantungkan sebagian hidupnya atau parasit fakultatif pada tumbuhan inang karena tumbuhan tersebut mampu melakukan fotosintesis. Tanda maupun gejala dari adanya benalu yang menyerang pohon godokan tiang dan pohon angsana adalah ditemukannya individu yang tumbuh pada bagian pohon, terutama pada bagian batang. Kemudian terlihat bahwa terdapat perubahan bentuk dari tajuk maupun batang dari pohon tersebut. Pencegahan dari benalu dapat dilakukan dengan menanam tanaman pagar atau hias yang dapat berbuah untuk menarik burung. Selain itu juga dapat dilakukan sanitasi alat-alat penanaman agar terbebas dari biji benalu. Adapun untuk pengendalian terhadap benalu yang menyerang kedua pohon tersebut dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu mekanik dengan penjarangan selektif, kimia dengan penyemprotan pembasmi benalu, dan biologis menggunakan musuh alaminya. Contoh tanaman yang terserang benalu di wilayah Visipol UGM Unit 2 adalah pohon godokan tiang dan angsana. Angsana atau sono kembang adalah jenis pohon penghasil kayu berkualitas tinggi dari suku Fabaceae. Kayunya keras, kemerah-merahan dan cukup berat yang dalam perdagangan dikelompokkan sebagai nara atau rosewood. Salah satu angsana yang terdapat di sekitar gedung Visipol 2 Magister Administrasi Publik mengalami gangguan gulma, yaitu liana yang berasal dari jenis Epipremnum aureum atau Devil's Ivy, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tanaman sirih gading. Ini telah banyak menyebabkan kerusakan ekologis yang parah. Potongan bagian tanaman bisa langsung menjadi bibit untuk tanaman baru. Gejala yang dialami tumbuhan inang adalah menguning. Tanda yang dapat dilihat dari tanaman ini adalah tumbuhan Epipremnum aureum dengan tajuk yang cukup besar hingga hampir menutup seluruh tajuk pohon angsana. Liana yang menjalar atau menggantung bisa menjadi sarana bermain dan buahnya dapat dimakan oleh satwa. Pencegahan bertambahnya liana adalah dengan monitoring, mengurangi agen penyebaran bibit liana yang salah satunya adalah burung dengan hewan-hewan musuh alami burung penyebar bibit liana yang kita jaga jumlahnya di alam. Pengendalian tanaman liana dapat berupa pemangkasan tanaman liana dan
pemberantasan tanaman liana yang sudah sangat mengganggu dengan herbisida. Sekian dari kami kelompok PKH 6. Terima kasih dan Sampai jumpa.